Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahathir dari jurusan Bimbingan Konseling Islam 5B IAIN Tulungagung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Konseling Lintas Budaya yang diampu oleh Bapak Solihuddin Juhdi. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah budaya dan gender. Kita akan membahas budaya terlebih dahulu. Pengertian budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari beberapa unsur termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Alasan mengapa orang yang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya yang berbeda adalah karena bahasa komunikasi dari tiap budaya atau suku yang berbeda, sehingga orang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya atau suku. Jika seseorang kurang pengetahuannya tentang budaya bahasa daerah lain, maka dia akan kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang yang berbeda bahasa komunikasinya. Selanjutnya, budaya yang mempengaruhi gender. Masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa, menganut budaya patriarki, di mana seorang kepala keluarga adalah laki-laki, sehingga laki-laki dicap sebagai orang yang berkuasa di keluarga. Budaya patriarki mengakibatkan anggapan bahwa kesehatan reproduksi adalah masalah perempuan, sehingga berdampak kurangnya partisipasi kepedulian laki-laki dalam kesehatan reproduksi. KB hanya dianggap masalah perempuan, sehingga sangat kecil akseptor KB laki-laki. Selanjutnya, contoh budaya yang berpengaruh terhadap gender. Kondisi yang diciptakan atau yang direkayasa oleh norma yang membedakan antara peran dan fungsi laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan kemampuan. Adapun contoh budaya yang berpengaruh pada gender, misalnya pengaruh pengasuhan ibu banyak mengurus hal yang berkaitan dengan anak, sedangkan ayah cenderung pada interaksi yang bersifat permainan dan diberi tanggung jawab untuk menjamin bahwa anak laki-laki dan perempuan menyesuaikan dengan budaya yang ada. Ayah lebih banyak terlihat dalam sosialisasi dengan anak-anak laki-laki daripada dengan anak perempuan. Banyak orang tua membedakan permainan bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Permainan anak laki-laki cenderung agresif. Pada masa remaja, orang tua lebih mengizinkan anak laki-laki mereka cenderung lebih bebas daripada anak perempuan dengan mengizinkan mereka pergi jauh dari rumah. Selanjutnya, kita akan membahas gender. Pengertian gender. Gender pada awalnya diambil dari kata dalam bahasa Arab, yaitu jinsiun, yang kemudian diadopsi dalam bahasa Perancis dan Inggris menjadi gender. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat. Gender berhubungan dengan persepsi dan pemikiran serta tindakan yang diharapkan sebagai perempuan dan laki-laki yang dibentuk masyarakat, bukan karena perbedaan biologis. Kesetaraan gender merupakan perlakuan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam hukum dan kebijakan, serta akses yang sama ke sumber daya dan pelayanan dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat luas.
Sedangkan ketidaksetaraan gender dalam kesehatan adalah status perempuan begitu rendah karena akibat ketidaksetaraan gender yang dibiarkan terus berlangsung. Perhatian yang lebih besar semestinya diberikan kepada perempuan, bukan berarti laki-laki terlupakan. Tetapi perhatian terhadap perempuan menjadi lebih utama, sebab perempuan sedemikian tertinggalnya dan teramat lama terabaikan nasibnya. Berikut ini beberapa contoh pengaruh ketidaksetaraan gender terhadap kesehatan, baik laki-laki maupun perempuan sejak lahir hingga lanjut usia. Yang pertama, perempuan mempunyai akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi, sedangkan laki-laki menikmati akses sumber daya ekonomi yang lebih besar. Yang kedua, perempuan tidak mempunyai akses yang setara terhadap sumber daya pendidikan dan pelatihan, sedangkan laki-laki mempunyai akses yang lebih baik terhadap sumber daya pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, perempuan tidak mempunyai akses yang setara terhadap kekuasaan dan pengambilan keputusan di semua lapisan masyarakat, sedangkan laki-laki mempunyai akses yang mudah terhadap kekuasaan dan pengambilan keputusan di semua lapisan masyarakat. Bentuk diskriminasi gender. Yang pertama adalah marginalisasi atau peminggiran. Marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan terjadi dalam masyarakat di negara berkembang, seperti penggusuran dari kampung halamannya, eksploitasi. Marginalisasi banyak terjadi dalam bidang ekonomi. Yang kedua, subordinasi atau penomorduaan. Keyakinan salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, yang mengakibatkan perempuan jadi nomor 2 setelah laki-laki. Yang ketiga, stereotip atau citra buruk. Pandangan buruk terhadap perempuan salah satu jenis stereotip yang melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi bersumber dari pandangan gender karena menyangkut pelabelan atau penandaan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. Yang keempat, violence atau kekerasan. Violence merupakan suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Berbagai kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat dari perbedaan peran yang muncul dalam berbagai bentuk. Selanjutnya, yang kelima adalah beban kerja berlebihan. Beban kerja yang dilakukan oleh jenis kelamin tertentu lebih banyak karena perempuan di rumah mempunyai beban kerja lebih besar daripada laki-laki. 90% pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh perempuan, belum lagi jika ditambahkan dengan bekerja di luar rumah. Selanjutnya adalah kaitannya budaya dan gender dengan perilaku seksual remaja. Pertama, ruang lingkup kesehatan reproduksi. Dalam penerapan kesehatan reproduksi pada pelayanan kesehatan dasar diprioritaskan suatu paket pelayanan kesehatan reproduksi esensial yang meliputi KB, keluarga berencana. Keluarga berencana dalam hal ini adalah penggunaan alat kontrasepsi. Seperti kita ketahui selama ini, ada anggapan bahwa KB adalah identik dengan urusan perempuan. Selanjutnya, isu gender dalam kesehatan reproduksi. Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan pria dan wanita, yaitu adanya kesenjangan antara kondisi yang dicita-citakan dengan kondisi sebagaimana adanya. Kemudian selanjutnya, kesehatan ibu dan bayi lahir. Hal-hal yang sering dianggap sebagai isu gender adalah ketidakmampuan wanita dalam mengambil keputusan
dalam kaitannya dengan kesehatan dirinya, misalnya dalam menentukan kapan hamil, di mana dan akan melahirkan, dan sebagainya. Hal ini berhubungan dengan wanita yang kedudukannya yang lemah dan rendah di keluarga dan masyarakat. Selanjutnya adalah kaitannya budaya dan gender dengan kesehatan anak. Aspek budaya dan gender yang berkembang di masyarakat berhubungan dengan kesehatan anak. Antara lain, jika rambut anak Anda basah, maka anak Anda akan masuk angin. Seorang pakar kesehatan, James Care, mengatakan dari riset yang pernah dilakukannya di Inggris, di mana setengah kelompok anak dibiarkan berada dalam ruangan sangat hangat, sedangkan sisanya berada di lorong dengan kondisi basah kuyup. Setelah beberapa jam, kelompok yang berada di lorong tadi tidak mengalami flu. Kedinginan belum tentu mempengaruhi sistem kekebalan tubuh secara langsung. Nomor 2, anak perlu makan ketika kedinginan dan meminum banyak air ketika demam. Hal yang seharusnya dilakukan adalah menjaga keseimbangan komposisi cairan tubuh. Jika seseorang banyak cairan tubuh, maka akan mudah terserang penyakit, begitupun sebaliknya. Meskipun demikian, anak tidak perlu mengkonsumsi minuman elektrolit bila tidak mengalami dehidrasi ataupun diare. Yang ketiga, anak akan kehilangan 75% panas melalui kepala. Mitos ini berkembang karena keharusan bahwa kepala bayi yang baru lahir ditutupi ketika cuaca dingin ataupun panas. Hal tersebut dibenarkan karena kepala bayi merupakan presentasi lebih besar daripada bagian tubuh yang lainnya. Tetapi saat beranjak dewasa, keluarnya panas melalui kepala hanya 10%, sisanya keluar melalui kaki, lengan, dan tangan. Yang keempat, makanan yang keluar dari mulut ibu yang terbaik bagi bayi. Suku Sasak di Lombok, para ibu nifas biasa memberikan nasi pak-pak atau nasi yang telah dikunyah oleh ibunya terlebih dahulu kepada bayinya agar bayinya tumbuh sehat dan kuat. Mereka percaya bahwa apa yang keluar dari mulut ibu merupakan yang terbaik untuk bayi. Yang kelima, asupan lain ketika ASI belum keluar. Masyarakat Kerinci di Sumatera Barat, pada usia 1 bulan bayi sudah diberi bubur tepung, bubur nasi, pisang, dan lain-lain. Dan ada juga kebiasaan memberikan roti, nasi yang sudah dilumatkan ataupun madu, dan teh manis kepada bayi yang baru lahir sebelum ASI keluar. Yang keenam, dukun sebagai penyembuh. Masyarakat pada beberapa daerah beranggapan bahwa bayi yang mengalami kejang-kejang disebabkan karena kemasukan roh halus, dan dipercaya akan hanya dukun yang dapat menyembuhkannya. Selain itu, kaitannya budaya dan gender dengan kesehatan bayi adalah: yang pertama, bayi laki-laki diberi baju warna biru, sedangkan perempuan diberi baju warna pink. Yang kedua, bayi laki-laki biasanya kalau sudah besar akan dihitan, sedangkan perempuan juga ada yang dihitan. Tetapi budaya itu sekarang mulai surut dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kaitannya budaya dan gender dengan lansia. Proses penuaan penduduk tentunya berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan terutama kesehatan. Karena dengan semakin bertambahnya usia, fungsi organ tubuh akan semakin menurun, baik karena faktor alamiah maupun karena penyakit. Contoh, kaitannya budaya dan gender dengan lansia. Misal jika lansia itu bercerai, yang betah menyendiri dan jadi single parent yang lansia perempuan. Yang laki-laki cenderung tidak betah menduda, karena perempuan lansia cenderung lebih mandiri. Baik, sekarang akan saya simpulkan materi yang sudah saya jelaskan tadi.
Budaya adalah sesuatu yang harus dijaga dan dilestarikan karena peninggalan atau panutan dari nenek moyang. Di era modernisasi seperti ini masih banyak yang menganut budaya-budaya yang terkadang ada yang menyimpang dari segi agama maupun dari segi agama. Boleh saja karena itu kepercayaan masing-masing. Tapi yang jelas tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Budaya dan gender erat kaitannya, misal budaya laki-laki yang biasanya main mobil-mobilan, perempuan main boneka. Kalau laki-laki main boneka berarti dia laki-laki yang feminim, katanya. Tapi menurut psikis memang umumnya seperti itu dan sebaliknya. Perempuan cenderung laki-laki suka mengotak-atik mesin dan perempuan suka berdandan. Nah, kalau laki-laki yang suka berdandan dikata LGBT yang sekarang lagi dibicarakan dan gencar-gencarnya ditayangkan di televisi. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.